maaf ya kak kalau ada salah-salah, apa mungkin kostumnya kurang bagus apa gimana, atau kakak nggak suka konsep prewed yang mau dibikin. Diam dia kayak mulai tenang kan kita kasih makeup itu jati diri. Jadi aku tidak mau banyak merubah orang menjadi orang lain. Tiap tahun itu ada perubahan makeup, kayak misalkan kostumnya lah, makeupnya yang lagi tren apa. Jadi ya sebagai Moa juga tertantang untuk lebih bisa nge-explore itu gitu. Oke, kembali lagi di The Podcast bersama De Dharma. Pada kesempatan kali ini di season 2 episode kedua, kakak episode kedua. Wah, thank you. Oke, sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan rekan saya di skena fotografi, yaitu Bang Pascal. Pada kesempatan kali ini masih bersinggungan dengan skena fotografi juga, tapi ini skenanya lebih ke beauty lebih ke fashion dan lain-lain, styling, makeup. Oke. Boleh perkenalan dulu, ini adalah rekan saya juga ya di beberapa project untuk prewed dan weddingan. Boleh perkenalkan dulu dengan siapa kak? Oke, thank you. Salam kenal semuanya. Aku dari Sri Taksu, panggil Boy aja. Aku banyak nama sih sebenarnya. Oh ya? Cuman ya di permakeupan aku dipanggil Ii ya. Oh ya, Mbak Ii. Ya, aku kenal Dharma. Hari ini diajak untuk podcast bareng ya. Oke, kita mau lanjut untuk apa yang kita Jadi bahas. Gimana kabar nih sebelumnya nih biar relax dulu. Astungkara, baik banget. Baik. Lagi persiapan project event juga. Oh ya, ada project event ya, nanti kita spill dikit lagi. Kita spill. Terus apa lagi? Yang jelas pasti bookingan untuk pre-wedding dan wedding. Untuk Astungkara tetap lagi rame ya? Ya Astungkara ada aja. Boleh dibagi dong. Oh ya, tentu dong. Nih juga sering ngasih job juga. Bagi-bagi ya, kita pokoknya kalau rekanan harus saling bagi job juga kan ya Astungkara. Oke, pada kesempatan kali ini aku datang ke sini Mbok I ingin istilahnya tuh pengen tahu sih bagaimana seluk-beluk atau bagaimana sih dibalik skena makeup artis ini, dan kebetulan kan Mbok I udah terjun lama di skena foto skena apa namanya? Permakeupan, makeup artis dan lain-lain. Mungkin nanti Mbok I sedikit cerita. Nah, awal karirnya Mbok I itu bagaimana sih sebenarnya? Kenapa bisa terjun di makeup artis? Kenapa bisa terjun di wedding Bali dan lain-lain? Boleh diceritain sedikit? Oke, kalau berawal itu sih memang dari kecil ya. Dari kecil tuh aku emang suka banget dengan menari. Contohnya dari kecil kan menari biasa dengan makeup, dengan kostum, kebiasaan dari Bali kan. Terus kemudian aku lanjut memang dari kuliah aku kan diisi di Institut Seni Indonesia di Bali. Oh, diisi. Iya, diisi Bali. Terus setelah lanjut itu aku ikut istilahnya course di Puspita Marta. Ya, itu emang khusus untuk makeup artis. Aku ambilnya yang di Jogja, tapi wisudanya di Jakarta. Gitu. Terus yang setelah tamat itu course-nya cuma sebulan lebih ya, 1,5 bulan. Kemudian lanjut lagi ke Salon Agung. Ibu Agung sudah almarhum ya. Dan beliau adalah salah satu aku ambil kursus di sana untuk tata rias dan busana Bali. Jadi ya bisa dibilang Sri Taksu tersertifikasi lah untuk di bidang, karena memang ranahnya aku kalau memang mau belajar, serius belajar, kemudian baru bisa untuk bilang bahwa diri itu siap untuk di ranah wedding itu. Karena kebetulan dari kuliah juga itu kan ya dapat juga panggilan-panggilan kayak kak makeupin dong, terus kayak project-project styling juga, dan di kampus juga dapat mata kuliah tata rias dan busana. Jadi memang di situ kayak ngerasa wah asik ya, kayak nge-styling, terus kita memadu padankan kain, terus bagaimana makeup yang kita pakai untuk apa yang kita mau projectin kayak gitu. Terus kayak teman-teman juga kayak kak makeupin dong, kayak itu tuh memanggil gitu loh, kayak kok asik ya makeup ini gitu. Habis itu kayak di kuliah itu pun udah mulai orang percaya untuk
mau riasin wedding buat aku nggak gitu. Iya, jadi kayak benar-benar. Wah, aku dikasih kepercayaan nih gitu. Terus setelah itu kan kayak wah cuan nih. Wow, sudah menemukan celah-celahnya ya. Jadi kayak ada celah cuan nih gitu. Iya, jadi kayak ngerasa kok terpanggil gitu ya, kayak asik nih gitu. Terus satu memang suka, kemudian yang jelas ada duitnya gitu. Benar. Terus bisnis ini bisa dibilang menjanjikan ya, karena kan siapa sih yang nggak menikah gitu. Ya, dan kita juga kayak tertantang juga dari setiap tahun-tahun itu kan ada setiap tahun itu ada perubahan makeup, kayak misalkan kostumnya lah, makeupnya yang lagi tren apa. Jadi ya sebagai mua juga tertantang untuk lebih bisa nge-explore itu gitu. Apalagi sekarang kan zamannya kayak nge-styling gitu loh. Styling, kain gitu, kayak lebih tertantang lebih aja banyak variasinya ya untuk sekarang ya. Mungkin kalau pendekatannya dulu kalau orang Bali itu ya asal makeup aja lah gitu, asal mepayas gen. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman dan seiring sosmed juga ya kayak tentu referensi tentang styling dan lain-lain itu sangat berpengaruh sekali. Iya benar. Boi udah berapa tahun di Sri Taksu ini membangun Sri Taksu? Kalau Sri Taksu berdiri benar-benar berdiri sendiri itu 2014. 2014. Oh, udah hampir. Iya lumayan ya astungkare 12 tahun lama. Ya. Tapi kalau dari nge-branding itu memang yang namanya kita kan nggak langsung yang harus bisa jadi sebuah mua atau membuka sebuah dunia pernikahan perweddingan seperti itu. Tapi aku berasal dari yang coba aja dulu, jadi ngikut orang. Berasal dari yang belajar megang kancing dulu, megang peniti, megang skrip, pokoknya ngasistenin gitu. Berawal yang bener lebih banyak ke ngasistenin, terus bagaimana masang kain, bagaimana belajar masang hairdo, makeup. Jadi ya prosesnya nggak gampang. Iya, benar. Jadi benar-benar basicnya harus benar-benar kuat dulu gitu. Selalu ada proses ya dari 2014 sampai akhirnya sampai di 2026 masih tetap konsisten. Tapi emang kalau aku lihat sih juga emang tantangannya berat banget sih, karena ada ekspektasi di sana, ekspektasi klien mungkin, ekspektasi kita juga punya ekspektasi kan akan styling yang dibuat dan lain-lain. Itu tuh sangat challenging sih menurutku. Benar. Benar. Untuk istilahnya, untuk membangun styling atau untuk membangun signaturnya kakak tuh seperti apa? Mungkin pernah nggak? Disama-sama ini dengan ini, atau sengaja membedakan diri agar terlihat otentik daripada makeup artis yang lain, itu ada nggak ceritanya? Aku sih lebih kayak menutup gimana ya? Aku suka banget melihat hal-hal baru atau nggak belajar sesuatu yang aku baru. Rasa ini menjadi sebuah karya gitu. Jadi misalkan nih dari selembar kain itu bisa menjadi sebuah tatanan busana. Itu terus menarik. Iya, jadi aku melihat padu-padan warna. Aku suka banget memadu-padankan warna. Contohnya warna apa yang bisa dimasukkan dengan warna si A dengan si B gitu. Misalkan turunan warna coklat, apa sih yang masuk dengan warna itu gitu. Terus payasan Bali itu kan lebih dari dulu yang kulihat tuh lebih kental dengan warna glamour. Maksudnya kayak emas kayak gitu. Merah lebih makeup dulu tuh kan yang lebih bold, lipstik harus merah, alis lebih cetar gitu loh. Benar. Tapi emang dari dulu aku suka banget dengan makeup yang soft. Kayak merasa makeup itu jati diri. Jadi aku tidak mau banyak merubah orang menjadi orang lain. Jadi lebih itu menarik sih. Ya, jadi kayak gimana mereka makeup tapi tetap dia. Seperti itu. Terus juga dari styling yang aku sekarang lebih banyak belajar, karena ini kan semua proses. Dulu aku memang tertarik banget dari kampus dulu kan diajarin tata riasan busana. Dari sebuah kain lembaran itu menjadi sebuah gaun kah? Sebuah gaun, Jadi tata rias, pokoknya jadi sebuah karya yang bisa kita jadikan
karya rias. Karena kan aku juga berusaha bagaimana memadupadan kain itu, karena industriku kan ke arah pernikahan, arah wedding. Jadi bagaimana kain itu bisa menjadi aku jual untuk bisa jadi sebuah konsep pernikahan gitu. Contohnya di pre-wedding kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang aku berusaha juga kayak memadupadankan kain. Misalkan kemarin aku punya klien yang orang Bali, tapi istrinya ada Chinese-nya. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana riasan Bali itu bisa dipadupadankan dengan riasan Chinese gitu. Nanti aku spill hasil karyanya. Betul, boleh nanti. Ada nih fotonya di sini nih. Banyak banget sebenarnya. Aku juga dulu dapat kesempatan baik banget di kampus itu. Dulu kuliah ke Thailand. Oh ya, dapat ke Thailand juga. Dapat exchange student gitu. Jadi kayak aku ngerasa itu beruntung banget sih ya. Padahal kan dari sekian mahasiswa yang harusnya berangkat dan bisa dibilang bahasa Inggrisku yang nggak bagus banget, tapi aku setidaknya ngobrol lah bisa gitu. Tapi ya mungkin how lucky I am gitu, kayak ya blessing banget untuk bisa ke sana. Jadi ya belajar juga styling kayak makeup Thailand, terus budaya Thailand, baju yang dipakai, tone warnanya itu kan banyak rata-rata soft ya. Jadi kayak aku banyak banget belajar beberapa budaya gitu. Terus di kampus itu kan sering banget kita kayak pertukaran pelajar. Jadi nggak cuma di Bali, kadang kita ke Sulawesi, ke Kalimantan, Pontianak. Ya bisa dibilang aku hampir keliling Indonesia itu untuk diajak sama kampus menari gitu. Jadi secara nggak langsung aku belajar kebudayaan itu dari melihat kain kayak gitu. Terus bagaimana pernikahan orang di sana, tatanan busananya gitu aku pelajarin juga sih untuk sekarang ini ya, karena banyak banget referensi riasan-riasan kayak gitu. Tapi kalau dari kita bahasan signature, sebenarnya aku lebih suka tertantang dengan men-styling apa yang cocok dengan klienku. Itu nggak semua orang sih, maksudnya nggak semua makeup artist juga bisa seperti itu, karena kita bisa pahami bahwa sebenarnya kan bentuk tubuh orang, terus bentuk muka juga itu tuh berbeda-beda tentunya. Itu menjadi poin plus lah kalau kita bisa menyesuaikan diri ya Kak ya, untuk looks-nya mereka tuh agar lebih bagus. Menarik. Jadi tadi Kakak bilang Kakak sempat banyak keluar negeri juga untuk ngambil referensi lah istilahnya, belajar dari referensi yang lain. Itu secara nggak langsung tuh kayak kita learning by doing gitu loh. Nah betul. Jadi kayak nggak yang, kalau dulu kan aku bukan berkiblat yang ke wedding gitu arahnya, tapi setelah sekian yang aku dapat pengalaman itu, ternyata sekarang aku merasakan bahwa pengalaman yang dulu tuh aku bisa adopsi gitu. Jadi dulu aku dapat pengalaman gini, apa yang aku ini ya. Nah sekarang pun aku nggak tahu, mungkin semesta menggiring aku ke sebuah pulau yang di Nusa Penida. Ini udah mulai masuk nih. Iya itu, jadi nanti akan jadi signatureku juga di Sri Taksu. Kebetulan aku memang suami kan juga tato artis ya, jadi kayak kita tuh suka banget kayak berdiskus tentang karya gitu. Jadi aku bersyukur banget ada suami yang mendukung di sana untuk setiap karyaku juga aku selalu diskus sama dia. Jadi kurang lebihnya dia selalu juga memberikan gambaran bagus nggak nih gitu. Karena kan ya bisa dibilang kita seniman yang suka adventure. Berarti dua seniman yang bersatu bertemu untuk berkelana lah istilahnya ya. Kayak gitu. Membuat inovasi, membuat looks yang baru, selalu ada diskusi. Oke, lanjut Kak. Terus kemudian yang aku lanjut ke Nusa Penida ini, memang awalnya aku nggak menemukan kain ini, karena sebelum-sebelumnya kan aku kayak lebih udah nikah Bali, apa yang orang request, apa yang orang pengen lagi tren itu dikerjakan. Tapi ada fase di mana setelah aku belajar untuk lebih mendalami kain-kain itu, aku lebih kayak ini bagus ya, kain ini dijadikan sebuah karya, nggak cuman kain tapi dia menjadi sebuah makna yang tersirat gitu. Jadi kayak kalau tenganan itu kan sudah punya kainnya juga, udah punya kainnya, kain geringsing namanya di situ. Terus kalau di Nusa Penida ini, tunggu sebelum itu, kenapa pemilihan Nusa Penida ini penting untuk Mbok I? Gitu? Karena menurutku di sana belum ada ya. Belum ada. Ya satu, belum ada yang mau lebih menggarap itu kain mengeksplor. Kalau dari UKMM sih sudah ada sebenarnya, sudah
banyak pemerintah juga mensupport untuk mewadahi UKM untuk mendisplay atau jualan kain itu gitu. Tapi kalau dari dunia pernikahan itu aku rasa kayak tantangan ini kok belum ada gitu. Jadi kayak kalau bisa dibilang kain tenganan itu kan sudah banyak sekali yang memakai. Jadi kayak aku juga sudah mempelajarin kain-kain tenganan itu yang memang bagus banget. Tapi setelah itu aku menemukan kain ini, ada sesuatu tantangan baru nih gitu. Ada satu tantangan baru. Kayak keren ya nih kain gitu. Padahal saat awalnya kesana tuh cuman kayak suami kan sering ada bikin event tato gitu. Jadi kayak ke jalan-jalan aja sih, kita kayak ketemu teman-teman di Nusa Penida yang welcome banget. Mereka ya dengan dengan budaya-budayanya mereka. Jadi aku merasa kayak terpanggil aja untuk sering banget ya ke sana. Nah, kemudian kayak ada melihat suatu tempat, itu salah satu tempatnya itu ada di Tanglat, Desa Tanglat. Desa Tanglat. Itu lumayan jauh kalau bisa dibilang dari kayaknya pelabuhan. Di atas gunung ya? Iya, naik banget aku tahu itu. Jauh banget, bisa lumayan 1 jam kalau naik motor. Memang ada lampu merah sih di situ kan. Jadi teman-teman juga rekomendasi, kamu suka kain tenun ya gitu, kayak kain pewarna alam, kenapa nggak coba explore kain tuh di Desa Tanglat gitu. Jadi aku kayak tertarik untuk di sana tuh ada sebuah kain yang memang dari pewarna alam dan tenun. Jadi aku explore ke sana, awalnya cuma main aja gitu. Ketemu tukang tenunnya, penenun di situ, kemudian kayak melihat kain aslinya. Jadi kayak aku merasa berproses menemukan kain ini tuh nggak cuman beli gitu. Jadi aku ke sana mempelajarin ini kain buat apa ya gitu. Terus ketika itu aku temukan kain itu kayak wah, kayak ini kain memanggil gitu, kayak kainnya nih yang memanggil. Kak jadiin aku payasan ya. Di otak tuh kayak udah kok seru, kayaknya udah brainstorming nih, kayak pengen nge-explore ya nih kain gitu. Kayak bagus nih, aku belilah itu kain. Jadi sepasang dulu aku beli, aku jadikan satu dulu. Awalnya belum ada konsep yang ini sih, yang sekarang aku menceritain. Yang pertama ini aku bikinin konsep namanya nuansa cepu. Nuansa cepu. Iya. Cepu itu kan salah satu kain tenunan yang ada di Nusa Penida. Gitu. Terus nama kainnya kain cepu. Ya. Itu hampir sama juga sih, kalau dari unsur magisnya memang sebuah penolak bala, hampir sama dengan tenganan juga kayak gitu. Jadi aku merasa kain ini bercerita bahwa ini ada fungsinya nih kain gitu, nggak cuma sekedar kain, tapi kalau aku jadikan sebuah tatanan rias itu ada fungsional yang kayak bisa bilang untuk blessing lah, pemberkatan, untuk penolak bala, melindungi kita dari dalam sebuah musibah kayak gitulah. Gitu. Secara historisnya juga ada gitu. Kemudian next aku menemukan lagi nih, sudah selesai proyek yang itu, aku kayak kok ada lagi nih kain ternyata yang di Nusa Penida yang ternyata aku belum tahu gitu. Ternyata ada lagi. Selain cepu. Setelah itu kok ada kain nih gitu, kan emang ada di pengrajin tuh kayak ya, Kak ada kain ini, ada yang nawar-nawarin juga kan. Kadang aku bisa by WhatsApp juga kan, tukar nomor juga. Jadi kadang kalau biar nggak jauh by WhatsApp ya ketawarin lah, itu namanya kain saudan. Kain saudan. Apa yang ngebedain ini? Beda. Cepuh dan saudan. Sebenarnya sama-sama dari Nusa Penida, cuman kalau saudan ini memang kalau dibilang saud gitu loh, namanya berasal dari kata saud. Nanti kita bisa lihat di googling, aku bilang di googling, itu bisa dipakai untuk pengantin. Untuk pengantin. Jadi itu biasa dipakai selendang dada. Gitu. Ya, jadi kain saudan ini aku paduin dengan kain Nusa Penida yang cepu ini. Nah, jadi kamennya aku pakein kain cepu, yang untuk bagian selendang di bagian dada aku pakai kain saudan. Nanti aku tunjukin juga motifnya. Benar-benar. Itu. Jadi setelah itu, nah sekarang karena berikut ini kita mau ada event nih sama ya, aku spill juga ya. Nggak apa-apa, bilang aja. Masuk aja. Siapa tahu nanti bisa disponsorin kan? Ya, Tungkare. Jadi di Bali kebetulan ada project dari Sinar Foto yang mau ngadain wedding expo di Bali. Nah, ini yang pertama kali banget. Dan kebetulan Sri Taksu salah satu perias yang diundang untuk mengikuti expo ini. Dan selama technical meeting segala macam, aku tertarik untuk ikut juga. Jadi kayak aku ikut. Nah, sebenarnya itu aku apa sih yang bisa bikin aku tunjukin nih Sri Taksu nih gitu. Jadi ya
pas banget juga momennya kayak kok ada kain Momentum ini ya, gitu, oke, kayak ada kain cepu ini, kain kain saudan. Kemudian aku juga bisa dibilang suka banget dengan nuansa-nuansa bunga. Oke, benar. Jadi aku kayak mikir apa sih yang cocok aku bikin konsep nih di Wedding Expo ini gitu. Jadi aku pengen nge-branding Sri Taksu dengan konsep pre-wedding yang nanti akan aku tunjukin gitu. Dan udah aku gambar-gambar juga, beberapa discuss juga sama suami kan. Kemudian aku awal sempat ruwet nih apa ya, kayaknya aku pengen ada nuansa bunga, apa aku ngeprint atau aku celup atau gimana. Nah suami udah bilang eco-print gitu. Jadi kayak wah keren nih, jadi eco-print tuh, iya eco-print itu kan belum ada tuh yang kayak kita benar-benar transfer dari kain ke media bunga, yang aku ya ada teknik untuk eco-print. Itu nanti aku spill hasil karyanya, jadi kayak keren ya gitu. Aku gambar-gambar dulu apa yang aku bisa jadikan sebuah karya. Jadi aku bilang karya itu aku namain dengan nuansa Sekar Nuse. Nuansa Sekar Nuse. Ya, bisa sebut Sekar Nuse aja ya. Sekar Nuse berarti yang nanti akan di launching dan dipamerkan di event Wedding Expo. Wedding Expo dari Sinar Foto. Nganten yuk. Nganten yuk. Oke, nganten yuk. Yuk, nganten. Bener. Gitu. Oke, jadi teman-teman mungkin kalau yang ingin banget melihat konsep dari Mbok I ini bisa nanti datang di tanggal berapa Mbok I? 17 sampai 19 Juli. 17 sampai 19 Juli. Okay. 2026. 2026. Oke, mudah-mudahan podcast ini sebelum itu udah launching ya. Oke. Gitu. Oke, selanjutnya. Ya kalau balik lagi cerita tentang kenapa aku ngangkat itu, ya balik lagi kayak sekar itu kan melambangkan sebuah kasih sayang. Si sekar itu kan bunga ya. Sekar, bunga adalah di pernikahan siapa sih yang nggak pakai bunga? Betul. Contoh Banten aja loh. Banten aja pakai bunga canang contohnya. Terus kita aksesoris Bali itu kan simbol bunga juga. Kadang bros nih yang kita pakai itu juga bunga. Banyakan motif-motif juga yang dipakai bunga. Jadi semua aksesoris kayak Bali itu pasti ada emasnya lah, kayak gitu. Terus aku sekarang kayak pengen ada nuansa alam. Jadi memadukan kebetulan kain Nuse ini kan tenunannya memang pewarna alam ya, bukan sintetis. Jadi memang asli dari warna alam. Jadi kenapa nggak aku bikin juga yang berupa pewarna alam juga gitu. Jadi memang pewarna asli dari bunga itu sendiri gitu. Jadi memang tekniknya memang eco print. Ya bisa dilihat di YouTube bagaimana membuat eco print itu. Ya, seperti itu. Jadi aku memadukan konsep simbol cinta, kasih sayang dengan pewarna alam itu sendiri yang alami dari alam-alam itu sendiri. Terus mengangkat juga kain Nuse itu yang cuma dipakai kamen, cuma dipakai kepura kayak misal kayak itu bisa juga menjadi sebuah hasil karya gitu. Karya rias yang akan aku keluarkan di Wedding Expo ini. Menarik sih Mbok I, maksudnya di tengah kita ya kalau kita bisa bilang kan setiap kain itu punya karakteristiknya masing-masing ya. Jadi Mbok I pun membuat inovasi ini sebagai bentuk rasa sayangnya Mbok I terhadap industri ini ya, gitu ya. Kecintaannya terhadap fashion dan lain-lain ini patut diapresiasi sih menurutku. Mudah-mudahan bisa diterima juga oleh masyarakat. Betul. Karena dari proses yang aku alami, yang aku jalani selama itu memang kalau Gen Z sekarang itu yang aku lihat, Gen Z sekarang itu kan lebih kayak suka bercerita gitu. Betul sekali. Jadi aku pengen kayak membuat sebuah karya itu nggak cuma jadi gitu. Jadi ada prosesnya itu, ada proses yang panjang dan aku bercerita memakai kain pun itu ada simboliknya kayak gitu. Iya, jadi kalau dibilang makeup, perpaduan itu semua aku paduin. Apa yang cocok dan tidak. Karena tidak semua orang cocok dengan makeup yang misalkan yang bold atau yang aku tidak mau menyebut itu makeup apa, cuman kan kayak lebih menghargai semua mua. Dan Sri Taksu pun mengundang mua-mua yang bisa diajak proyekan gitu. Karena bisa dibilang aku senang banget menggandeng menggandeng mua, teman-teman styling yang bisa diajak ngobrol, kemudian teman-teman fotografer yang bisa diajak kolaborasi. Kayak kita kan di dunia industri ini nggak bisa sendiri ya. Aku sangat mengapresiasi dan menghargai mereka yang bisa aku ajak kolaborasi gitu. Pasti sih. Ya, jadi
di Sri Taksu pun juga aku menyiapkan wadah untuk MUA yang bisa aku ajak kerjasama. Contohnya nih, mereka nggak punya wardrobe, nggak punya kostum, jadi Sri Taksu akan memberikan servis untuk men-styling atau memberikan wardrobe mereka yang make up. Gitu. Jadi kita kerjasamanya nggak sendiri. Jadi mereka bisa make up, aku yang styling sama memberikan wardrobe. Aku kan juga punya tim tuh. Jadi kalau untuk pemasangan kostum itu harus dari pihak Sri Taksu karena memang nggak bisa aku untuk umum sembarangan ya. Kayak gitu. Berarti dalam artian ini juga untuk teman-teman yang baru merintis makeup artist dan lain-lain bisa menggunakan servisnya Sri Taksu untuk ininya ya, untuk wardrobe-nya. Menarik sih, menarik. Dan aku baru tersadar sih Mbok I, maksudnya kan kita kalau lihat kain Bali itu kan pasti ada songket, ada tenun tenganan, terus ada endak juga gitu. Jadi ternyata pun selain itu tuh ada gitu loh yang mungkin belum terjamah gitu. Bener. Jadi kebetulan juga Mbok I yang angkat, mudah-mudahan nanti bisa famous juga dan bisa menjadi industri kain di daerahnya. Sangat menguntungkan untuk semua pihak. Bener. Dari penenun, aku pengen banget, cuma penenun sekarang tuh agak susah dicari ya. Mereka menganggap bahwa mungkin penenun ya namanya proses ya. Penenun itu aku sangat apresiasi karena mereka bikin itu nggak sehari, itu bisa berbulan-bulan. Dan that's why harganya pasti lebih mahal. Kain tenun yang lebih dari alam, pewarnanya, terus prosesnya itu yang memang nggak mudah. Songket pun seperti itu. Jadi kalau orang, wih kok kainnya mahal, karena prosesnya seperti itu gitu. Jadi ya berkarya pun aku menganggap itu menurutku suka. Aku kan usahakan bagaimana mendapat itu kain. Benar. Kayak gitu. Menarik. Jadi ya. Dan setelah jadi itu karya kayak ngerasa ada kepuasan tersendiri sih gitu, kayak wah. Tapi kadang-kadang masih tertantang sih dengan ini kan masih di Bali aja kiblatnya. Sedangkan aku sendiri orangnya suka next, aku mungkin akan bikin project yang aku pengen keluar dari Bali kayak gitu. Jadi kayak memadukan mungkin kain Sumbaka, kain yang ada di Irian Jaya kain budaya kita di Indonesia banyak banget. Batik juga penenun banyak banget yang bisa kita styling sebenarnya. Cuman kan karena kiblatku masih ya bisa dibilang kalau jadi idealis tuh butuh duit ya. Betul. Jadi sebelum aku berkarya aku pikirin budgetku dulu. Nyampe nggak ya nih budget ke sana gitu. Biar nggak asal terjun tiba-tiba nggak nyampe budgetnya kan bunuh diri. Betul. Habis itu ya aku ngerasa cukup. Aku beli tuh kain, aku bikinin project, ya Sungkare ada yang laku. Kadang-kadang jadi dengan kita ya namanya bikin produk kan kita harus apa sih yang kita jual nih gitu. Salah satu aku di dunia perindustrian perweddingan ada, tapi satu sisi aku berkarya bisa, karena dua sisi itu aku suka banget. Betul. Duit biar dapet, berkarya biar dapet. Tapi kadang-kadang berkarya tuh bisa ngasih duit gitu kan. Betul. Itu yang terpenting sebenarnya. Gitu. Aduh. Menarik ya Bu. Panjang sih, banyak sih sebenarnya. Aku juga next mudah-mudahan ada lagi teman-teman yang bisa diajak berdiskus. Apalagi ada teman-teman rekanan fotografer, teman-teman yang bikinin podcast kayak gini. Ini nih, silahkan nanti kalau kalian mau dibikinin podcast. Ayo. Ya, yang mau saya kulik-kulik boleh. Sama Martif. Ada galerinya De Dharma juga ya. Kemarin kita sempat dikasih job juga sama De Dharma. Sungkare itu cuannya. Cuannya di situ. Terus mudah-mudahan nanti banyak lagi. Ini rekomen banget buat kalian semua, fotografer siapapun, vendor yang pengen dibikinin konten, datang ke Martif ya. Hard selling banget. Iya dong, harus gitu kan. Iya, nggak mulu-mulu kan kita harus saling menguntungkan. Iya kan, di dunia perindustrian nggak ada yang harus aku aja gitu, kamu aja. Iya. Kalau bisa kita saling rangkul. Kalau aku di Sri Taksu sih opennya kayak gitu. Aku nggak mau ini nggak ngajak tuh ngajak nggak. Aku kadang menutup diri tuh kayak aku tuh siapa sih gitu. Kayak ngerasa kayak kalau nggak diajak nggak apa-apa. Jadi aku ngerasa aku ajak diriku sendiri untuk bisa berkarya dulu, aku tunjukin. Tapi itu seru sih Bu, untuk berkarya, menuangkan apa yang ada di pikiran kita.
Apalagi nanti bisa ditulis, dibukukan dan lain-lain. Kebetulan katanya mau nulis buku nanti, ya. Astungkara. Ini hard selling lagi nih. Iya, itu dah. Apa tuh project buku nih apa nih? Boleh di-spill nggak dikit-dikit? Kalau buku Mungkin. sih lebih ke karya-karya yang aku bikin. Jadi karya aku bukukan, karena kan besok di Wedding Expo itu aku akan menunjukkan karya-karya yang aku akan persembahkan lah untuk masyarakat, bahwa ini yang Sri Taksu punya. Misalkan dari aku eksplor kain, payasan pengantin Bali, apa aja yang bisa kita perkenalkan untuk budaya Bali dan Indonesia kayak gitu. Tapi lebih ke project karya aku sih di buku itu. Tapi bagus sih Mbok, maksudnya jarang loh bahkan di toko buku ya, buku fashion tentang Bali itu jarang banget. Kebetulan kan aku ada sedikit riset sama temanku bagaimana sih kita mencari historis dari sebuah udang dan lain-lain, apakah memang udang yang kita pakai sekarang itu emang dari dulu seperti itu, apa ada transformasi dan lain-lain. Itu tuh referensinya sedikit, tapi dengan Boi mencoba untuk membukukan itu salah satu langkah yang bagus sih menurutku. Ya kayak aku kayak pengen momennya itu aku hidup sekali seumur hidup. Iya, betul. Iya kayak gitu, kayak apa sih yang bisa aku kasih buat pewarisku nanti? Pewaris itu kan anak-anak bangsa kita yang berikutnya gitu. Betul. Aku pernah baca buku dari Bu Tin Santoso, tapi beliau sudah almarhum. Aku juga terinspirasi dari beliau dengan tatanan tata rias busana pengantin seluruh Indonesia. Betul. Di situ dirangkum sama beliau bahwa bukunya sangat keren banget, dari ujung Sabang sampai Merauke itu tata rias pengantin se-Indonesia ada. Dan beliau juga memakai sketch-sketch. Disitulah Sri Taksu terinspirasi juga. Jadi menggambar sebuah tatanan busana, aku terinspirasi dengan sketch-sketch itu. Jadi menuangkannya kan nggak mungkin tata rias pengantin itu difoto seluruhnya, kayaknya waktunya, modalnya juga kan lumayan ya untuk itu. Jadi aku kayak sketching aja dulu apa yang kita tuangkan di situ, terus warnanya, kain apa yang kita pakai, aku gambar aja di situ. Jadi kayak ada simbolik dari tatanan tata rias itu sendiri. Menarik banget sih. Kayak gitu, jadi itu tuh berproses gitu loh. Jadi nggak cuman lu nempel kain jadi gitu, nggak. Jadi kayak ada sebuah cerita gitu yang tukang. Itu sih salah satu kewajiban kita ya, maksudnya karena aku orang Bali, Mbok orang Bali. Catatan sejarah ataupun catatan orang zaman dulu tuh susah kita temui karena kita jarang menulis gitu. Jadi itu nanti kalau dibukukan seru banget sih, pasti akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Iya, kalau di Bali itu kan sebenarnya ada beberapa buku dari Bu Agung sendiri pun ada tentang Payas Agung dari versi banyak nih. Payas Agung Badung gimana, dan pasarnya gimana, Gianyar, Buleleng sampai seluruh kabupaten tuh ada. Cuman kan aku bisa dibilang sangat berterima kasih sama pencipta payasan ini. Entah siapa, aku nggak tahu. Betul. Coba deh leluhur kita yang mana nih yang menciptakan sebuah payasan kan? Jadi kayak kita cuma bisa ngomong sukses sama leluhur sudah dikasih rezeki di bidang ini kan. Jadi tugas kita adalah warisan yang sudah ada kita tetap jaga, kita kasih ke anak-anak didik kita nanti berikutnya, generasi penerus kita, bahwa ada kain, ada payasan yang bisa kita rawat dan kita tetap pakai untuk di pernikahan. Menarik banget. Mudah-mudahan aku dapat kesempatan untuk memotretnya ya. Iya, Astungkara. Aku masih banyak proyek sih sebenarnya, kayak belajar, karena apa ya, belajar itu kan banyak hal. Cuman masih ada beberapa hal yang misalkan setiap perias atau senior aku kan banyak banget ada perbedaan juga. Contohnya payasan Badung kadang beda lagi nih dengan Muasibe. Jadi aku yang lebih ke apa yang bisa aku pelajari dengan buku itu aja dulu yang aku adopsi gitu. Jadi ya setiap tahun dan setiap periode itu kan punya perubahan-perubahan. Dan menurutku adalah yang perubahan itu kan yang abadi. Jadi mau nggak mau ikutin aja alurnya. Yang penting kita tidak tetap tuh memakai misalkan kain songket, bunga emas yang kita pakai itu ada simbolik-simbolik yang tetap kita jaga di situ. Itu sebenarnya. Berarti ada referensi pakem yang tetap harus kita gunakan. Kita gunakan ya. Meskipun namanya modifikasi, tapi ada pakemnya ya. Ya benar. Cara pemasangannya. Gitu. Ya semoga Mbok I menjadi inspirasi untuk semua makeup artis. Menarik sih kalau bisa dibilang. Tapi banyak banget sih.
aku masih pengen belajar. Bisa dibilang aku selalu haus untuk itu harus belajar. sih. Ya, nggak puas, nggak pernah harus puas. diwariskan ke penerus kita bahwa haus belajar itu dan nggak boleh puas untuk di satu titik itu nggak boleh. Jadi harus terus belajar. Nah, menarik juga. Aku pengen tahu sih, Mbok I, maksudnya bagaimana sih Mbok I itu proses approaching kepada klien, proses bagaimana Mbok I memberikan rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan apa sih yang cocok dan lain-lain untuk klien. Kadang kan klien juga punya ekspektasinya sendiri, which is good gitu kan. Tapi alangkah baiknya kita juga bisa memberikan rekomendasi yang terbaik juga untuk mereka gitu. Kalau menurut Mbok I seperti apa biasanya yang Mbok I sering lakukan seperti itu? Biasanya kalau klien sudah meeting dan fitting, itu biasanya Mbok I pasti discussnya lebih ke, aku tanya dulu kamu dari daerah mana, kamu suka warna apa, terus kamu suka look yang seperti apa. Jadi aku akan kayak nggak tahu, otak tuh kayak udah berpikir gitu loh. Jadi penuangannya adalah dia suka warna, looknya kurang lebih yang mau yang simple, elegan, atau yang benar-benar santai banget gitu. Jadi setelah obrolan itu akan ada gambaran-gambaran, Mbok aku misalkan nih klienku bawa, Mbok aku ada bawa satu kain nih dari warisan leluhurku gitu. Jadi aku styling itu kain. Kalau bisa itu, gitu juga iya, ya. Bisa gitu. Kalau itu pun kalau misalkan proyeknya pre-wedding ya atau wedding itu bisa dipakai. Karena ada memang klien kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya kain warisan dari leluhur bisa banget ya Mbok Iya di sini, di styling di sini. Terus lanjut. Kan kadang ada tuh yang klien yang memang apa yang lagi hype, maksudnya lagi booming nih PSN sekarang, ya minta kayak gitu ya kita kerjakan juga. Jadi di sini memang tidak pernah di Sri Taksu memasakkan untuk klien menjadi apa yang Sri Taksu mau, tapi apa yang klien request itu yang kita kerjakan. Gitu. Tapi lebih menggali ke orang itu, klien itu sendiri. Yang penting otentik sesuai dengan apa yang dia mau. Kadang-kadang ada yang kayak lebih pasrah dia, apa aja deh Mbok gitu. Kadang itu yang PR banget loh ya. Kita yang PR itu loh. Takutnya di final looknya dia malah kok gini ya. Tapi aku tekankan di awal. Kadang aku kan punya, kalau aku udah styling itu aku punya manekin. Jadi manekin cewek dan cowok. Itu aku akan lihatkan mereka. Aku suruh melihat semua kainku. Ada nggak yang cocok di sini kainnya? Kalau enggak, di awal aku bilang bawa kain dari rumah yang mana mau dipakai. Akhirnya kita akan kasih mereka untuk memilih kain itu sendiri. Kayak Mbok ini bagus warna kainnya. Nanti sisanya aku tinggal maduin aja. Dan bisa dibilang aku discuss untuk ini nggak cocok, ini yang cocok. Dari turunan warna, terus apa yang cocok dengan stylenya itu. Kadang kalau ada kok orang yang explore, udah pengen liar aja styling kainnya dia tanpa harus melihat referensi. Tuh, aku ada kerjakan juga. Yang gitu, ada juga kayak gitu. Menarik. Karena memang pasti ada ekspektasi dari klien dan lain-lain, tentu kita harus akomodir itu, dan kita juga pengennya hal yang terbaik lah untuk klien. Betul. Pasti. Biar dia merasa jadi ini aku loh, tanpa harus jadi tanpa jadi harus riasan kayak ini, kayak sini. Tapi kalau memang mereka pengen style mereka, aku kerjain gitu. Aku mau nanya nih, yang serunya gimana? Bagaimana sih proses approaching klien yang mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu ada perbedaan nggak saat nge-approaching? Ada yang ada perbedaan, ada yang enggak. Jadi kadang nggak tahu ya klienku di sini yang laki-laki lebih styling loh. Oh ya? Lebih. Aku pengen lebih yang expose. Cewek kayak gimana aja dia Mbok, suami saya lebih banyak gitu. Yang cowok-cowok dia bawa, Mbok aku mau PSN kayak gini gitu. Bawa mereka gambar terus. Tapi kan namanya kain tidak akan bisa 100% sama dengan mua-mua yang lainnya. Jadi aku bilang mungkin kalau ada referensi dari perias lain, mungkin aku akan bilang mungkin warnanya nggak akan sama, motifnya pun nggak akan sama. Jadi mungkin stylingnya akan aku rubah sedikit. Jadi biar nggak kita dibilang kok sama banget mau PSN ini, kok sama banget kayak gitu. Tapi kalau kalian maksa ya mau nggak mau kerjain, mungkin aku bisa bilang mungkin karena di sini nggak ada, silahkan mungkin ke perias itu. Ya dengan halus kita bawa. Kita tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka yang harus sama persis dengan requestan yang kayak itu. Tapi dengan kita edukasi mereka dengan referensi seperti itu, yang aku bilang stylingnya seperti ini, kurang lebih yang mirip mungkin ada. Aku display di manekin, looknya seperti apa, mereka paham. Oh, iya kayak ini maksudnya. Gitu. Jadi kadang kan orang kalau disuruh Mbok warna ini,
misalkan mereka cuma ngasih gambar tuh, tapi kita nggak kasih lihat kainnya, mereka bingung. Pasti bingung. Jadi aku aplikasiinnya dengan patung manekin. Berarti proses fitting dan meeting itu penting ya? Penting banget. Jadi tapi kadang ada loh klien yang cuman by WhatsApp. Iya, by WhatsApp. Kadang kan aku kliennya juga orang luar tuh. Jadi yang kadang bule atau enggak orang lokalan, Surabaya, Jakarta kayak gitu. Mereka Kak, aku pengen kostum yang ini. Jadi cuman kasih size aja. Gitu. Jadi kadang wedding ceremony kayak gitu kan bawa aja. Jadi aku ada beberapa pilihan tapi looknya kurang lebih seperti itu, dan kita note di awal bahwa tidak akan sama, cuman menyerupai. Ya sampai saat ini sih aman-aman aja. Gitu. Pastilah dengan keterbatasan mereka juga untuk fitting, jadi waktunya mereka juga kan, kita yang namanya orang liburan kan nggak waktunya sangat terbatas gitu. Tapi mereka kayak pengen dapat momen family kayak gitu. Ya mereka setungkara selama kita jelasin di awal. Intinya setiap dealing itu komunikasi sih. Komunikasi paling penting sih. Term and condition, contohnya apa yang boleh dan tidak, terus yang jelas biayanya nih gitu, dealnya harganya berapa gitu, pasti nego-nego tuh ada, tapi kita biasanya ngasih oke dah Kak, kadang free transport kah apa, kadang ngambil paket banyak gitu, tapi kalau memang nggak sesuai ya kita bilang nggak bisa. Jangan memaksakan lah, maksudnya betul. Di dunia perindustrian ini kan kita ada harga, ada kualitas, kita juga setiap pria, setiap fotografer punya harga-harga sendiri kan, yang nggak bisa dipaksain untuk harus ngikut si kemauan klien, tapi minimal klien tuh tahu price list kita. Benar. Nah, dari pengalamannya Mbok ini, pengalaman terseru apa bersama klien yang pernah Mbok kerjakan gitu, proyekannya yang paling seru tuh apa sih? Yang membekas banget di Mbok itu seperti apa? Dari segi segi mobilitas kemana-mananya atau dari segi fittingnya dan lain-lain, boleh diceritain? Kalau ada salah satu klien yang memang mungkin dia nggak puas dengan fitting sekali, 2 kali. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita servis karena menurut dia orangnya perfeksionis banget. Kita kerjakan gitu. Itu salah satu, terus dia minta request konsep-konsep kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kita kerjaan, tapi tertantang banget dan menguras banget pikiran. Jadi kayak harus kadang, tapi kita jelasin kalau minta style kayak gini aku harus beli kain, aku ulang bikin kayak gitu, dan kalau memang aku gitu. Jadi ya memang bikin dari awal, jadi full custom memang sesuai spesialis untuk satu klien ini bisa juga di gitu. Jadi kayak aku kasih budget dan ada lagi yang sangat membekas di Niku paling spesial itu ketika hari raya, itu dapat klien yang Kak aku mau beli kostumnya. Ada yang gitu. Ada sampai pendampingnya tuh dibeli. Jadi Kak aku kasih harga sekian, deal, dibayar. Itu kayak serius Tuhan, ini hari raya gitu loh, semua kayak gitu loh, kayak menarik. Semua jadi kayak dapat THR timku juga, jadi kayak gitu. Nggak percaya sih kayak kostum itu dibeli gitu. Bukan disewa ya, bukan tapi disewa. Dibeli. Awalnya kan dipakai tuh, jadi kayak mereka wedding ceremony kayak gitu. Ternyata dia suka dibeli aja. Aku mau bawa ke negaraku nih gitu. Serius, nggak apa-apa, berapapun aku bayar. Seru banget sih, seru. Jadi aku kayak wah, terima kasih. Jadi kayak di situ aku merasa kayak ternyata kalau kita berkarya memang sesuai dengan hati dan kita maksudnya jujur gitu dengan apa yang kita punya. Mereka ketika respect itu jauh di luar itu, mereka sangat menghargai jasa kita gitu loh. Jadi kalau menurutku pribadi juga ya, selain finansial atau keuangan atau bayaran yang tapi yang paling terpenting menurutku apresiasi dari mereka sih. Benar. Itu adalah harga yang nggak bisa dibayar, dibeli atau gimana. Itu penting banget sih. Iya benar. Jadi kayak, aku di fotografi pun gitu. Jadi kayak servis kita. Jadi bener. Namanya klien kan mereka selalu ada yang maunya ini itu. Sebenarnya kita tuh harus lebih ke sabar aja deh. Kadang-kadang kita jangan yang kenapa sih ini gini? Ya gimana namanya, setiap klien dia berani bayar kita, tapi sebatas itu masih manusiawi ya. Aku layanin. Jadi memang servisnya lebih ke udahlah terima. Maksudnya kayak mereka juga klien kita juga. Ya kita terima aja dengan semua perbedaan pendapat kita. Siapa sih nggak beda pendapat kan? Tapi kita bisa menerima apa yang mereka mau, karena itu kan momen spesialnya mereka. Jadi kalau menurutnya itu adalah harinya mereka. Jadi apapun yang mereka mau kita harus turutin. Gitu.
nilai plusnya di situ. Menarik banget. Jadi itu yang momen bagus ya. Iya. Momen jeleknya ada juga Ada sih. juga. Jadi kayak yang mereka yang ngambul-ngambul, maksudnya ngambul kayak pre-wedding nih gitu. Udah fix nih, udah deal segala macam, baru nyampe yang cowok tiba-tiba nggak mau berias. Di depan pintu ini loh, nggak mau berias. Tunggu kak, kenapa ya gitu. Oke. Nggak mau aja. Aku dan tim. Gimana? Ya nggak jadi prewed apa gimana? Akhirnya mau handling yang, kak maaf ya kak, yang mungkin kita nggak tahu ya dia masalah apa, yang jelas kita handling, maaf ya kak, kalau boleh tahu duduk dulu gitu. Kayak anak kecil kita treat dia, boleh minum dulu kak, maaf ya kak kalau ada salah-salah, apa mungkin kostumnya kurang bagus apa gimana, atau kakak nggak suka konsep prewed yang mau dibikin. Diam dia kayak mulai tenang kan, kita kasih Iya betul. Maaf kak, aku boleh tahu, maaf sekali apa yang kurang. Kak sih nggak pengen aja. Ya loh kak, istrinya sudah ini mau apa? Calonnya udah mau udah beri ya, sudah mau selesai. Fotografer sama studio juga udah booking. Kasihan loh kak momennya kayak gini. Mungkin kalau kita ada salah maaf ya kak gitu. Ternyata kita ya dengan gini kita dia lulus sih juga akhirnya. Maaf ya kak. Mungkin kakak mau coba dulu kayaknya gimana, kayak nge-treat anak kecil gitu lah. Gitu, jadi kayak ya udah akhirnya dia mau. Tapi di studio foto juga katanya kan drama juga sih gitu. Sama fotografer ya. Ya mungkin ada banyak pikiran gitu ya mungkin. Cuman kan aneh aja tiba-tiba udah dia segala macam kayak sama kita moodnya. Mama Rias, hah? Kenapa ini? Kan kayak shock aja gitu. Shock ya. Ujian makeup artist, ujian fotografer. Iya, kayak gitu dah moodnya. Selalu di lapangan tuh pasti gitu sih. Iya, ada kita aja juga sih. ada. Tantangan-tantangan tuh pasti ada. Kalau kita sebagai perias pasti tantangannya kalau udah wedding, lokasi sih. Lokasi ya. Tiba-tiba yang mapnya udah bener di titik dia ternyata nggak bener. Salah. Kita pernah loh kak. Terus muter ke bukit gitu. Astaga. Itu bukan jalan loh, bukit gitu. Lumayan setengah jam jarak harus muter bukit. Aduh, udah itu. Jadi ada juga tuh kayak di sosmed tuh makeup artist yang udah datang pagi-pagi dan lain-lain, ternyata kliennya belum bangun ya. Oh memang iya sering gitu. Sering gitu ya. Tapi kalau aku di sini sih lebih ke prepare ya, sama waktu juga. Kalau aku ngerasa itu sangat jauh dan kita menyanggupi, tanggung jawab dong. Jadi pernikahan itu kan sebuah momen sakral. Iya, betul. Apalagi bookingan orang itu sekali seumur hidup. Kan nggak bisa kita kayak oke lah dia bayar kita juga harus bisa membudgetin diri untuk transport ke sana, bagaimana medan ke sana, kita harus pikirin kalau memang sanggup ya ambil gitu, kalau enggak mending nggak ambil deh. Itu pengalamanku. Jadinya sama pengalaman itu ternyata medan yang seperti itu tuh sangat aku pikirin, misalkan nih ke Beleleng mana dulu nih gitu. Ya, kalau Beleleng kota aman. Kalau ternyata sampai di Busung Biu gitu kan, di ujung gitu kan kayak masih ke desa-desa kan harus nginep. Biasanya kita minta ada penginapan, kita biasanya subuh riasnya sore kita udah datang. Lebih aman, jadi kita taruh barang, kita ke rumahnya itu dulu. Jadi lebih tahu lokasi dulu, medan dulu. Jadi pas mau rias sudah dapat istirahat ya kita datang aja tanpa bawa alat lagi. Seru. Iya gitu. Soalnya kan bedanya kalau kita fotografer kan memang ada medan yang agak siang lah ya datangnya. Kalau kita harus pasti pagi banget kak. Jadi kayak wah. Makeup artist pasti lebih awal. Udah itu balik. Fotografer sampai malam. Kita sampai malam. Kayak gitu dah. Tapi seru sih. Tapi memang kalau kita sebagai mua tantangannya kamu harus siap mental, siap tenaga. Siap banyak hal sih juga. Benar. Iya, bagaimana ke sana sampai ke lokasi harus dipikirin banget gitu. Belum lagi kadang ada hal-hal yang mengganggu. Sering banget. Tiba-tiba map nyuruh ke kuburan. Tiba-tiba. Terus kita mau bahas apa nih? So far sih udah semua sih kayaknya. Ngobrol-ngobrol santai lah ya. Udah ke-record kan semua? Udah. Itu lagi 15% lagi ini. Wah. Gitu. Oke. Ini yang terakhir sih mungkin karena mungkin kita udah hampir sejam sih ngobrolnya. Gak kerasa ya? Gak kerasa ya. Okay. Makanya di interview sama aku tuh orang bilang kok gak kerasa ya kayak gitu. Ngobrol. Tapi emang asik sih sama Dharma. Oke. Nah, bagaimana caranya tektokan dengan fotografer nih? Ini kan seru nih. Kita juga udah sering kerjasama dan lain-lain. Apa sih yang harus diperhatikan ketika misalnya fotografer, videografer dan
makeup artist tuh gimana caranya saling sinergi untuk membangun sebuah karya yang bagus. Gimana? Kalau yang jelas sih dalam sebuah dunia perwedingan ini fotografer sangat mendukung. Sangat mendukung. Kita harus membangun relasi yang baik, chemistry. Iya, chemistry yang baik sama mereka. Terus masalah nanti ke depan price listnya gimana. Kalau aku sih lebih ke misalkan nih untuk perkenalan awal sama fotografer tuh kita coba hunting dulu. Jadi di hunting itu kita akan melihat karya kita masing-masing. Jadi dia punya tone atau nggak punya karakteristik di situ fotografer, dan fotografer juga melihat apa sih karakteristik muanya sendiri. Jadi kayak lebih aku cocok nggak ya nanti ke depan sama ini. Jadi kita berusaha membuat produk dulu dengan hunting. Jadi kalau sudah hunting baru kita istilahnya share price list. Jadi kita samakan price list, misalkan fotografer berapa, makeup artist berapa. Jadi kita akan bikin paket itu. Jadi ya yang namanya sebuah jualan kan nggak langsung harus laku sekarang. Ya, betul. Karena pernah aku bikin price list malah lakunya tahun depan. Iya, karena kan namanya orang menikah ada yang dadakan, ada yang preparation. Ya, kita kan harus ini nih marketnya beda-beda. Kadang ada yang namanya kadang-kadang kan menikah itu ada yang tiba-tiba hamil, itu mau kan darurat tuh. Jadi dia akan mencari mungkin ya bisa dibilang ada yang memang punya budget, ada yang budgetnya mungkin yang nggak cukup kayak gitu. Jadi mereka harus mikirin sesuai dengan budget mereka. Tapi kalau bisa sih Astungkare yang di Sri Taksu dapat tuh mereka banyakkan klien yang memang prepare banget. Jadi bisa booking setahun sebelumnya kayak gitu. Terus sama fotografer itu setelah misalkan dapat kita bikin hunting itu dah nanti presis itu yang akan kita share ke klien. Jadi kayak biarkan klien yang memilih gitu. Karena kan di Sri Taksu ada beberapa rekanan fotografer juga dan videografer. Jadi beberapa secara nggak langsung kita juga men-share siapa sih fotografernya. Jadi kita juga share Instagramnya siapa, namanya siapa. Jadi entar masuknya dari si Prias atau si fotografernya gitu. Tapi dealing-dealingan harga kan beda nih. Pasti nanti dengan presis yang kita punya, setiap fotografer menurutku mereka punya harga sendiri, punya karakter sendiri, punya marketnya sendiri gitu. Dan aku bisa bilang sangat menghargai mereka semua. Jadi rekananku memang ya Astungkare baik-baik semua yang aku ajak. Jadi kayak sama-sama mengerti sih. Intinya kita komunikasi sih Kak. Kalau komunikasi kita udah enak, kliennya gimana kan enak ya, sama-sama ngasih jobnya juga gitu. Itu hubungan itu sangat aku jaga dengan semuanya. Ya menarik sih memang kalau aku dari segi fotografer, kalau misalnya kita udah ada rekanan, yang pertama tuh pasti aku merekomendasikan rekanan-rekanan yang sudah pernah aku ajak gitu kan. Dan kalau misalnya mereka mau makeup artist yang lain dengan aku harus pendekatan dulu, harus komunikasi dulu, minimal aku ketemu sama makeup artisnya kalau aku supaya nanti biar tidak ada kerancuan. Jadi kita satu persepsi lah istilahnya, satu visi untuk menyukseskan proyekan ini. Biasanya kalau aku gitu. Tapi menarik sih Mbok I, maksudnya kalau kita lihat juga kan sekarang banyak makeup artis yang baru, fotografer yang baru. Penting juga kita memberikan istilahnya cara-cara lah komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain, dan bagaimana kita handling klien dengan well prepared dan iya benar. Ya benar, kita harus siapin yang jelas. Ya namanya jualan kan harus nyiapin produk dulu ya. Betul, mau nggak mau kita harus siapin ya dari cari model, terus mau lokasinya di mana, kemudian mau konsep riasnya seperti apa. Kalau fotografer kan masih memikirkan kalau konsep rias seperti apa yang kita bikin, cocoknya di lokasinya di mana. Biar nggak domplang nanti. Lokasinya. Kita misalkan bikin riasan yang beli modifikasi megah gitu, tiba-tiba dia taruh di pantai, itu kan agak kasihan juga payasannya ya, karena kan kena air laut tuh, kasihan aksesorisnya yang bunga-bunga emas itu. Kalau misalkan ternyata bikinnya payasan simple yang misalkan kontemporer gitu, ternyata kita bikinnya di puri gitu, yang payasan simple banget, cuman pakai berkain sedikit. Puri kan terlalu megah di purinya gitu, jadi biar jadi fotografer juga harus ini kan tektokan juga sama muanya, bahwa apa sih yang mau dibikin konsepnya. Itu harus sebuah foto itu akan bercerita. Betul. Ini ngapain gitu. Jadi visualnya harus dapat di foto itu, sama
perhiasan ini mendukung sebenarnya gitu. Padahal kan momen itu yang lebih banyak adalah di foto. Itu yang mengabadikan momen. Ya, kita mengabadikan hasil karya dari makeup artist. Iya, sama-sama sih. Lebih kalau nggak ada perias, nggak juga jadi hasil fotografer. Kalau riasan aja nggak ada fotografer, ya nggak bisa juga kan. Kayak mau apa dipajang, mau di-share kan kayak gitu. Benar banget. Gitu. Jadi ya harus satu kesatuan sih, harus bersinergi banget. Ih, seru banget ceritanya. Gitu. Oke, dari Mbok I ada ini nggak? Ini karena kita akan terakhir ya. Ada yang ingin Mbok I sampaikan nggak kepada penonton dan lain-lain berkaitan dengan makeup artist atau skena makeup artist ini bagaimana nanti ke depannya? Kalau aku sih lebih jangan menyerah, terus berproses pastinya. Betul. Karena setiap zaman gitu, setiap tahun pun aku merasakan ada perubahan-perubahan kayak gitu. Jadi yang intinya kalau mau tetap hidup di dunia ini, perindustrian, ya kita harus mengikuti perubahan-perubahan. Benar-benar. Dan apa yang dimau oleh si klien, calon klien kita. Jadi misalkan marketnya nanti ke depan mungkin orang lebih suka simple ya tahun ini, ya kita bikinlah produk itu. Iya, benar-benar. Kalau ke depan tahun lagi ada yang lebih heboh gitu, ya kita ikutin lah. Terus kalau misalkan next ada sebuah event, kalau kita misalkan mau lebih maju lagi, terus saya ikut event. Misalkan berkolaborasi dengan fotografer, berkolaborasi dengan tempat-tempat event yang mau kita ajak kolaborasi, jangan nyerah aja, pokoknya kita tetap berjuang untuk karya kita, misalkan untuk payasan itu sendiri, karena kan kita ujungnya mau nyari duit kan, untuk hidup kan di dunia ini gitu, mengisi perut, banyak orang, banyak tim juga, banyak tim, ada keluarga yang harus dinafkahi dan gitu. Jadi ya konsistennya itu sih, lebih kayak jangan menyerah aja. Betul. Ikuti perubahan-perubahan itu sendiri. Wah, seru banget. Aduh. Oke, makasih Mbok I udah ngobrol-ngobrol santai sama kita, sama aku sih. Oke. Nah, itu aja sih mungkin kalau misalnya dari aku sih. Kerjasama dengan siapapun tuh menurutku seru ya Mbok I. Seru banget. Apalagi kita udah sering proyekan dan lain-lain. Wah, itu banyak pengalaman, banyak hal yang kita lalui dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang mau belajar dan lain-lain, benar kata Mbok I, jangan patah semangat, harus terus kerja keras. Dan apapun yang kita inginkan itu pasti akan tercapai kalau ada usaha. Iya benar, tantangan tuh pasti ada. Oke. Baik, itu aja dari kita. Terima kasih, dadah. Seru nggak? Aduh seru loh. Aduh kayak next podcast lain ya.